Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Monir TV. Kali ini kita akan bahas untuk teman-teman yang pemula dalam merancang dan mendesain usaha hotspot WiFi dengan menggunakan router board mikrotik atau RBM mikrotik. 5 dasar setup yang perlu diketahui. Yang pertama adalah IP DHCP client. Kedua, IP address DNS. Yang keempat, IP firewall. Dan yang kelima adalah IP hotspot. Kita lihat penjelasannya, sahabat Munir TV. Kenapa harus ada IP DHCP atau dynamic host ini? Dari klien atau sumber internetnya kita harus memasukkan IP secara dinamis atau IP secara default untuk mensuplai internet ke dalam jaringan hotspot kita. Ini poin penting dan poin yang pertama yang perlu dilakukan, dan pastikan IP DHCP kliennya tersetup dan PON. Yang kedua adalah IP address. IP address atau addresses ini adalah IP yang kita akan berikan untuk ether yang kita akan sambung ke WiFi atau hotspot WiFi lewat access point. Ini bisa juga dikatakan sebagai IP address dari mikrotik, router board mikrotik kita. Sehingga dengan IP address ini kita bisa memberikan IP spesifik ke dalam access point dengan IP yang berbeda. Oke, ini adalah IP default gateway kita, IP address mikrotik kita. Oke. Yang ketiga adalah IP DNS. IP DNS ini bagaimana supaya kita bisa meremute sistem hotspot kita, sehingga kita bisa menggunakan dengan leluasa ke dalam IP DNS. Dan yang keempat adalah IP firewall. Firewall inilah kita bisa meng-create mulai dari sumber internet kita atau sebuah extent WiFi di dalam IP firewall. Nanti kita lihat bagaimana prakteknya. Dan yang kelima adalah IP hotspot. IP hotspot ini untuk digunakan oleh user. Di dalam IP hotspot inilah kita bisa melakukan setup hotspot yang keluar dari ether yang sudah kita tentukan sebagai sumber internet untuk mensuplai WiFi. Jadi dari pengguna atau user, disinilah kita bisa cetak voucher, disinilah kita bisa membuat login, dan user dan password sebagai login dari voucher yang kita akan jual kepada pelanggan. Oke? Kita akan lihat actionnya atau prakteknya. Oke, sahabat Munir TV, kita menghubungkan dengan mikrotik lewat LAN, sahabat, dan kita refresh dulu ya. Sekarang terkonek dengan mikrotik dengan IP 192.168.88.1. Ini adalah IP default dari mikrotik. Kita masuk ke mikrotik baru, kita akan masuk dengan login admin, huruf kecil semua, dan passwordnya dikosongkan. Jika kita klik di bawah IP-nya yang keluar. Jika kita klik di bawah MAC address, maka MAC address yang keluar. Biasanya cepat masuk atau cepat login itu kita menggunakan MAC address. Kita klik di bawah menu MAC address ini, dan MAC addressnya akan keluar di sini, dan kita klik connect. Sahabat Munir TV, ini adalah default dari mikrotik yang pertama kali kita lakukan setup atau instalasi. Karena kita melakukan setup secara manual, sesuai dengan topologi, maka kita akan remove konfigurasi. Oke, sahabat Munir TV, yang pertama adalah IP DHCP client. Oke, kita sudah berada pada menu IP DHCP client. Oke, keluar lagi. Biasanya IP karena tersambung dengan LAN, dia akan reboot lagi, dan sekarang sudah muncul dengan IP 0 karena tersambung dengan LAN. Kita connect lagi ya. Oke, tadi kita IP yang pertama tadi DHCP client.
Ini sudah tampilan menu DHCP Client. Pada menu DHCP Client ini kita klik tambah dan pastikan semua tercentang seperti ini, dan klik interface-nya di Ether 1. Maksudnya Ether 1 itu adalah sumber internet yang kita tancapkan LAN ke dalam Ether 1 MikroTik. Kita klik apply OK dan kita menunggu bound. Oke, langsung bound. Statusnya bound, artinya status internetnya sudah termasuk atau terkonek ke dalam MikroTik, RB MikroTik. Oke, kita tutup. Langkah yang kedua adalah kita buat address untuk Ether 2. Oke, IP address. Kenapa? Ini merupakan IP dari MikroTik, gateway dari MikroTik. Jadi ketika kita setting access point, IP address inilah menjadi gateway atau IP gateway-nya. Oke, IP address-nya sudah keluar, kita klik tambah. Pada topologi ini kita berikan IP address 10.10.1/24. Kita akan berikan di Ether 2 karena Ether 1-nya sudah otomatis DHCP. Kita klik apply. Oke, sahabat Monir TV, tahap kedua sudah selesai. Ether 1 ini otomatis DHCP, dan Ether 2 inilah yang kita akan berikan untuk IP address-nya dan sekaligus merupakan IP address dari gateway. Oke, kita tutup. Yang ketiga, IP DNS. Dynamic Service IP-nya sudah ada. Tinggal kita klik allow remote request dan kita klik apply OK. Kita pastikan sudah OK. Yang berikut adalah yang keempat adalah IP firewall. Nah, disinilah kita akan berikan pada tab NAT saja. Kita klik tambah. Pada tab general ini, di sini ada chain-nya, ini adalah sosnet, kita biarkan saja. Yang paling penting adalah kita berikan out interface-nya ini. Sumber internetnya adalah Ether 1, kemudian action-nya kita pilih masquerade. Apply OK. Langkah keempat sudah selesai. Dan sekarang kita akan masuk ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima yaitu IP hotspot. Nah, disinilah kita pada tab server ini kita akan setup hotspot. Disinilah kita akan buat voucher. Pada tab server ini ada hotspot setup. Ya, di sini hotspot setup. Karena wifi-nya kita pada Ether 2 yang sekarang sementara tersambung di PC atau laptop. Nanti kita akan pindahkan ke access point jika kita pakai access point. Ether 2 kita klik next saja. Ini tidak perlu banyak di otak-atik. Dan sekarang sudah terbentuk. Sekarang kita coba. Sudah selesai tahapan 5 tahapan. Kita sudah mulai dari DHCP client sampai IP hotspot, dan semua ada pada menu IP. Oke, 5 tahap sudah selesai. Tahapan selanjutnya mungkin kita tinggal memperbaiki. Sekarang sudah bisa terkoneksi semestinya. Kita coba membuat satu voucher dulu di IP hotspot ini, menu user, kemudian klik tambah. Vouchernya misalkan keren 1123 pasportnya. Jika Anda mulai membuat voucher dengan kuota, Anda bisa mengisi limit byte kuota. Jika Anda menggunakan waktu, Anda bisa mengisi waktunya di sini. Jadi menggunakan waktu dan menggunakan kuota. Oke, namun pada latihan kali ini cara vouchernya sudah banyak dibuat di video sebelumnya, sehingga kita langsung klik play untuk uji coba voucher keren ini. Keren 1, 1, 2, 3. Kita juga bisa buat satu lagi. Keren 2, 1, 2, 3. Oke. Settingannya sudah selesai. Sekarang kita coba untuk online. Oke, kita buka di baru saja.
Oke, sahabat Munir TV, sekarang sudah masih terhubung dengan LAN yang Wi-Fi 2 ini adalah jaringan LAN, dan sekarang kita sudah masuk ke dalam jaringan Mikrotik, dan kita coba memasukkan voucher yang dibuat tadi, keren 1 dan passwordnya 123, klik OK. Oke, sudah sukses, dan kita coba untuk online. Apakah internetnya sudah terkoneksi? Ini sudah terhubung dengan LAN. Oke, sekarang sudah terhubung dan kita sudah bisa online. Kita bisa masuk YouTube untuk menonton. Oke, sahabat Munir TV, konfigurasi kita sudah selesai. Untuk 5 tahapan konfigurasi, kita buat user dan password, atau kita buat voucher, dan kita langsung login, dan tahapan ini sudah selesai. Bagi pemula Anda sudah cukup untuk mengetahui. Dan yang terakhir, mungkin kita akan membuat ini sebagai tambahan yang perlu diketahui. Kita buat pengganti admin yang tadi kita login dengan admin password kosong tadi. Kita akan buat sistem di user ini. Sahabat Munir TV bisa lihat user di sini masih menggunakan admin, dan kita akan buat satu user untuk kita setup agar adminnya dihilangkan dan tidak mudah dijebol. Oke, misalnya di sini admin 123 full, kemudian passwordnya kita buat password sesuai dengan kita inginkan. Oke, kita klik apply. Oke, dari admin 123 tadi kita sudah bisa masuk. Dan setelah kita buat admin seperti ini, kita lakukan uji coba, dan admin bawaan yang admin user admin password kosong ini kita hapus untuk menghindari jebolnya Mikrotik atau orang yang mencoba untuk masuk. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam hebat untuk semua penonton Munir TV, subscriber Munir TV. Semoga berbahagia, dapat rezeki yang berkah, sehat, dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.